Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik penulisan laporan kasus. Jadi memang ini merupakan bagian dari beberapa seri penulisan artikel ilmiah yang harus Anda lakukan selama masa residensi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai systematic review, kemudian sudah membahas mengenai artikel ilmiah yang merupakan hasil riset, maka salah satu jenis laporan ilmiah atau karya ilmiah yang mungkin paling sering akan Anda lakukan adalah menulis laporan kasus. Mengingat Anda adalah klinisi yang memang sehari-hari berhadapan dengan kasus-kasus klinis. Oke, jadi untuk laporan kasus ini didefinisikan sebagai laporan mendetail mengenai gejala atau symptoms, tanda atau signs, diagnosis, pengobatan, dan penata laksanaan lanjutan atau follow-up treatment dari pasien yang Anda tangani. Ini saya disclaimer dulu bahwa ada beberapa kata yang memang saya cantumkan bahasa Inggrisnya supaya Anda tidak kebingungan, karena memang ada beberapa bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara literal tuh pengertiannya jadi kurang pas dalam konteks kalimatnya. Makanya ini saya cantumkan sebab sign and symptoms itu dalam bahasa Inggris tuh pas sekali, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan jadi tanda dan gejala gitu. Gejalanya oke, tapi tandanya ini kurang pas gitu. Jadi saya cantumkan bahasa Inggrisnya. Kemudian laporan kasus ini harus mencantumkan atau menggambarkan atau melaporkan kejadian yang sebenarnya tidak biasa atau baru. Kasusnya mungkin let's say bisa saja kasus Ludwig angina gitu, tetapi di dalam course of treatmentnya ada sesuatu yang tidak biasa atau ada sesuatu yang tidak biasa pada pasiennya, respon yang diberikan pasien maksudnya. Jadi ini harusnya laporan kasus itu menggambarkan hal tersebut. Jadi tidak boleh kasus yang biasa-biasa saja. Kasusnya boleh kasus biasa, tapi harus ada sesuatu yang luar biasa di dalam kasusnya sehingga layak untuk diterbitkan oleh jurnal dan kemudian dijadikan referensi oleh klinisi lain ketika mereka mendapati hal yang mungkin serupa dengan apa yang Anda alami. Jadi pada umumnya harus menggambarkan kejadian yang tidak biasa atau baru, sehingga dengan demikian dapat menjadi landasan kemajuan medis dan memberikan banyak ide baru dalam dunia kedokteran. Beberapa laporan kasus pada umumnya berisi tinjauan ekstensif literatur yang relevan mengenai topik tersebut. Jadi setelah kasusnya dilaporkan, maka biasanya diikutilah dengan tinjauan ekstensif tinjauan yang mendalam gitu mengenai kasus yang dilaporkan atau topik yang berkaitan dengan kasus yang dilaporkan. Laporan kasus ini juga merupakan alat komunikasi singkat yang sifatnya rapid gitu ya. Komunikasi yang harapannya efektif bagi klinisi yang mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk melakukan penelitian dalam skala besar. Sebab memang harus diakui bahwa dengan kesibukan klinisi maka terkadang tidak memiliki waktu untuk merancang satu penelitian sehingga menemukan pemecahan dari masalah klinis tertentu. Oke, slide berikutnya. Sebuah laporan kasus harus memberikan deskripsi ilmiah atau memberikan deskripsi mengenai observasi ilmiah, mengenai penyakit atau gejala klinis yang tidak lazim terjadi dan tidak ditemukan di dalam uji klinis. Jadi sesuatu yang memang tidak akan ditemukan di dalam uji klinis atau penelitian yang biasa kita rancang, maka ini sangat lazim kalau dilaporkan di dalam laporan kasus. Kemudian pada umumnya meliputi kondisi klinis yang jarang terjadi, penyakit yang sebelumnya tidak dilaporkan atau tidak dikenali, kemudian efek samping yang tidak biasa terhadap terapi. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, ada pasien memberikan respon yang berbeda dari yang biasanya kita temui gitu. Maka ini harusnya bisa dilaporkan di dalam laporan kasus. Kemudian penggunaan modalitas pencitraan atau tes diagnostik yang dapat digunakan untuk membantu diagnosis suatu penyakit gitu. Berikutnya, ada beberapa alasan di balik penulisan laporan kasus. Jadi salah satu alasan kenapa laporan kasus dibuat ini, terutama kalau adanya hubungan yang tidak terduga antara penyakit dengan gejala tertentu gitu. Jadi
pada umumnya ini penyakit X, gejalanya tuh A, B, C, D, E. Maaf ya. Pada umumnya misalnya gejala penyakit Y adalah A, B, C, D, E gitu. Tapi ternyata pada kasus yang Anda temukan kok nggak begitu. Jadi ada beberapa bagian dari checklist itu yang tidak ada gitu. Nah, kalau ini kasusnya, maka ini adalah alasan kenapa Anda harus menulis kasus tersebut dan berusaha untuk mempublikasikan kasusnya. Kemudian adanya kejadian yang tidak terduga di dalam perjalanan observasi atau perawatan pasien, adanya temuan yang memberikan pencerahan baru gitu ya, mengenai kemungkinan patogenesis suatu penyakit atau dampak buruknya, ditemukannya ciri-ciri penyakit yang unik atau langka. Tadi yang saya bilang, jadi penyakitnya mungkin sudah biasa terjadi, tetapi pada kasus yang Anda miliki ini ada tambahan sesuatu yang unik nih dari penyakitnya, maka ini lagi-lagi merupakan alasan untuk menulis laporan kasus. Kemudian ternyata misalnya pada kasus yang Anda tangani, penata laksanaan yang standar ini nggak memberikan hasil yang memuaskan, tidak memberikan hasil atau outcome yang Anda harapkan, dan Anda harus melakukan pendekatan terapeutik yang sifatnya unik gitu. Ketika ini terjadi di dalam kasus yang Anda tangani, maka lagi-lagi ini merupakan alasan bagi Anda untuk melakukan penulisan laporan kasus dan melaporkannya untuk kemudian dipublikasikan. Satu lagi yang mungkin menjadi alasan adalah adanya variasi struktur anatomi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadinya let's say kita tahu nih bahwa si gigi M3 ini harusnya tumbuhnya setelah M2, tapi tiba-tiba misalnya M3-nya ada di M3 bawah misalnya, tiba-tiba ada di dekat C gitu ya, atau di ini, dan kemudian harus dilakukan odontektomi, maka ya tentu saja ini lagi-lagi merupakan alasan untuk melakukan laporan kasus gitu. Atau misalnya kalau tadi bukan struktur anatomi ya, kalau tadi kelainan lokasi ya, tapi kalau misalnya let's say pada mandibula misalnya ada kelainan bentuk, dan ketika Anda melakukan odontektomi itu memberikan satu pendekatan tertentu, jadi Anda tidak bisa melakukan odontektomi sebagaimana lazimnya Anda biasa melakukan odontektomi, maka ini adalah merupakan alasan untuk lagi-lagi melakukan penulisan laporan kasus. Jadi laporan kasus yang akan dipilih oleh satu jurnal itu adalah laporan kasus yang melaporkan pengamatan akan sesuatu yang tidak biasa dari suatu kasus. Kemudian melaporkan mengenai respon yang merugikan terhadap terapi yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa biasanya terapi X ini memberikan hasil yang memuaskan terhadap penyakit Y gitu. Tapi ternyata ketika Anda melakukan itu pada pasien Anda, kok ternyata pasiennya nggak memberikan respon yang sesuai yang kita harapkan ya, outcome-nya tuh nggak sesuai yang kita harapkan. Maka ini ketika dilaporkan, maka jurnal biasanya akan langsung memilih nih, karena ini perlu diketahui oleh klinisi-klinisi lain di belahan bumi lainnya gitu ya, di belahan dunia lainnya, supaya kalau mereka mengalami kasus serupa, maka mereka punya referensi. Oh, pada kasus ini ketika terapi tidak memberikan hasil seperti yang kita harapkan, maka mungkin kita bisa menggunakan terapi X karena pernah ada nih laporan kasusnya gitu. Kemudian jenis laporan kasus yang akan dipilih adalah laporan kasus yang melaporkan kombinasi kondisi yang tidak biasa dan menyebabkan kebingungan dalam proses penata laksanaan. Ini saya kira cukup jelas ya kalimatnya. Jadi yang berikutnya adalah laporan kasus yang memberikan ilustrasi mengenai teori baru. Kalau ini maksimal udah. Jadi kalau Anda punya laporan kasus yang sekiranya memiliki kemungkinan untuk adanya suatu teori baru, maka ini sudah hampir bisa dipastikan ini akan dipilih oleh jurnal gitu, karena ini bisa menjadi bahan bagi para klinisi maupun peneliti di belahan dunia lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan atau penelaahan lanjutan terhadap munculnya teori baru yang mungkin diusulkan dari laporan kasus yang Anda tulis gitu. Berikutnya adalah mempertanyakan mengenai teori yang ada pada saat ini. Jadi kalau misalnya nih Anda memiliki laporan kasus, lagi-lagi tidak sesuai dengan teori yang selama ini sudah beredar atau sudah dipercaya atau sudah menjadi standar, dan Anda memiliki bukti valid bahwa ketika Anda melakukan
penata laksanaan yang berbeda misalnya 180 derajat dengan teori yang ada saat ini dan itu berhasil, maka tentu saja ini harus dilaporkan dan jurnal akan dengan senang hati segera memilih gitu ya artikel yang Anda tulis, karena lagi-lagi ini bisa menjadi bahan untuk temuan baru bagi pasien-pasien yang mungkin memberikan variasi normal seperti pada kasus yang Anda temui gitu. Jadi setiap hal yang menantang teori yang sangat ini sudah ada tentu saja menarik untuk bagi jurnal untuk dilempar ke arena ilmiah gitu ya, supaya untuk diuji lebih lanjut kebenarannya gitu. Ini biasanya akan mudah sekali Anda melakukan publikasi kalau memang ini adalah kasusnya gitu. Yang terakhir tentu saja kalau ini memberikan dampak pribadi pada pasien. Ini tadi beberapa kali saya sebutkan bahwa kalau harusnya outcome-nya generally adalah X gitu ya, tapi ternyata Anda melaporkan bahwa pada pasien yang kami hadapi atau kami tangani ini ternyata nggak begitu gitu. Wah, ini jurnal lagi-lagi akan segera memilih dan mempublikasikan laporan kasus Anda. Ada beberapa komponen di dalam laporan kasus. Yang pertama adalah abstrak, kemudian biasanya diikuti dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan deskripsi kasus, tentu saja harus disertai dengan diskusi, dan terakhir adalah simpulan. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua jurnal yang menerima laporan kasus ini mensyaratkan adanya simpulan. Jadi terkadang bagian simpulan ini memang bergabung dengan bagian diskusi. Kita bahas satu-satu. Jadi untuk abstrak harus merangkum keseluruhan kasus. Abstrak yang Anda tampilkan pada laporan kasus ini harus mampu memberikan rangkuman atau menggambarkan kasus secara keseluruhan, tapi tentu saja tanpa berlebihan gitu. Jadi harus efektif menggambarkan kasus apa yang mau Anda laporkan. Abstrak Anda harus menyampaikan permasalahan yang dibahas dengan singkat namun komprehensif. Jadi salah satu rule of thumb dari penulisan abstrak adalah bahwa abstrak itu tidak boleh menimbulkan pertanyaan yang menimbulkan interpretasi yang salah gitu. Abstrak harus mampu menarik pembaca untuk melihat lebih lanjut mengenai artikel secara keseluruhan, tapi tidak boleh menimbulkan pertanyaan yang berpotensi menimbulkan multi interpretasi gitu. Itu adalah rule of thumb dari penulisan abstrak. Apa saja, terutama kalau penelitian gitu ya. Tapi itu berlaku juga untuk laporan kasus. Abstrak yang Anda tulis juga harus memberikan pesan atau keistimewaan dari kasus yang disampaikan. Sebab kalau kasusnya tidak istimewa, maka biasanya juga pembaca nggak akan tertarik. Anda cuma cerita mengenai kasus Ludwig Angina, ceritanya hanya mengenai Ludwig Angina, dan tidak menyampaikan apa yang istimewa dari Ludwig Angina yang Anda tulis ini, yang Anda laporkan ini, maka tentu saja pembaca nggak akan terlalu tertarik untuk membaca, sebab sudah banyak teori mengenai Ludwig Angina di dalam textbook. Kalau tidak ada yang istimewa dari apa yang Anda laporkan, maka yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah perlu membuka textbook dan tidak perlu membaca artikel Anda. Atau the only thing they have to do is to stick on their comprehension about a certain topics gitu ya, tanpa perlu membaca artikel Anda. Artikel Anda melalui abstrak harus mampu membuat pembaca ini tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai kasus yang Anda sampaikan. Kemudian abstrak pada studi kasus ini biasanya singkat. Jadi kalau abstrak pada riset, abstrak pada systematic review itu 200-250 kata, atau bahkan ada jurnal yang memperbolehkan sampai 300 kata untuk abstraknya. Maka untuk abstrak laporan kasus ini tidak, pada umumnya setahu saya juga kebetulan pernah membuat beberapa kali laporan kasus, itu tidak boleh lebih dari 150 kata. Jadi memang harus sangat singkat tapi juga komprehensif. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah pada saat ini untuk jurnal-jurnal terindeks Scopus ini sudah agak jarang yang mau menerima laporan kasus, sebab saya kira pernah saya sampaikan di dalam salah satu kuliah awal bahwa kalau ada piramida ilmiah mengenai bukti yang bisa kita kumpulkan dari karya-karya ilmiah atau dari tulisan ilmiah, maka laporan kasus ini berada
nomor 2 dari bawah gitu. Yang kalau yang paling bawah itu penelitian pada binatang gitu ya, maka berikutnya adalah laporan kasus. Jadi memang tingkat kepercayaannya tuh agak di bawah karena individual sifatnya gitu. Tapi tentu saja tidak mengurangi kepentingan penulisannya ya, kalau memang untuk kasus-kasus tertentu gitu. Jadi Anda harus pastikan bahwa laporan kasus yang Anda tulis ini memiliki keistimewaan tertentu, memiliki kemanfaatan yang luar biasa untuk para praktisi klinis yang memang membutuhkan referensi ilmiah untuk kasus-kasus yang jarang terjadi. Pada bagian pendahuluan dalam laporan kasus harus memberikan gambaran singkat mengenai masalah yang dibahas dalam kasus yang dilaporkan. Pada pendahuluan ini jika memang diperlukan, maka Anda boleh mengutip literatur yang sekiranya relevan dengan kasus atau topik, atau kalau misalnya Anda membahas mengenai penata laksanaan tertentu gitu ya, maka silahkan ambil referensi-referensi yang berkaitan atau relevan dengan topik-topik tersebut, dan umumnya diakhiri dengan satu kalimat yang menggambarkan mengenai mengenai pasien dan kondisi dasar yang diderita oleh pasien. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk setelah pendahuluan, maka Anda akan melanjutkan dengan sinopsi kasus. Jadi sinopsi kasus ini ada beberapa hal yang harus tercantum di dalam sinopsis kasus. Yang pertama adalah deskripsi pasien. Jadi Anda harus menyampaikan bagaimana, nanti di halaman berikutnya ada contohnya, bagaimana gambaran ketika pasien datang, apakah laki-laki, apakah perempuan, usianya berapa, apakah ada perdarahan di area mana gitu ya. Jadi deskripsi pasien harus disampaikan dengan jelas. Kemudian sejarah kasus tentu saja, pasien datang jam berapa, apa yang terjadi, kenapa pasien bisa jatuh, misalnya karena jatuh, atau kalau karena trauma, kenapa pasiennya, apa saja bagian yang terbentur, kemudian apakah ada gigi yang hilang, apakah ada gigi yang lepas. Kemudian yang berikutnya adalah hasil pemeriksaan fisik. Jadi ketika Anda misalnya melakukan pemeriksaan radiografi, maka apa yang didapatkan melalui hasil pemeriksaan radiografi. Kalau Anda melakukan pemeriksaan klinis pada wajah, apa yang Anda dapati gitu. Pada bagian ekstraoral, pada pemeriksaan ekstraoral, apa yang Anda dapati. Pada pemeriksaan intraoral, apa yang Anda dapati gitu ya. Apakah pasiennya ada bengkak di wajah, apakah ada edema, apakah ada perdarahan, lagi-lagi apakah ada kegoyangan dan lain sebagainya. Tadi radiografis itu harusnya pemeriksaan penunjang ya. Jadi hasil pemeriksaan patologi dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kalau Anda melakukan pemeriksaan darah, maka apa yang Anda dapatkan? Apakah sesuai dengan referensi batas normal? Apakah berlebihan? Apakah sudah masuk ke dalam kategori patologis gitu ya? Kemudian Anda juga harus menyampaikan rencana pengobatan. Rencana pengobatan ini tentu saja rencana pengobatan standar yang Anda rencanakan. Sebab rencana pengobatan di dalam satu laporan kasus tuh kadang bisa section. Jadi ini biasanya dimulai dengan rencana pengobatan standar, tapi kemudian setelah dilakukan pengobatan dan ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, biasanya pada laporan kasus ini muncul lagi rencana pengobatan berikutnya gitu. Tentu saja untuk mengantisipasi hasil yang tidak sesuai perkiraan tadi gitu ya, rencana pengobatan yang pertama itu. Jadi lazim sekali di dalam laporan kasus muncul beberapa kali rencana pengobatan. Berikutnya adalah hasil yang diharapkan dari rencana perawatan. Jadi lagi-lagi yang tadi saya sampaikan bahwa pada rencana pengobatan itu atau rencana perawatan ada outcome standar gitu yang harusnya biasanya kita harapkan terjadi, karena memang berdasarkan pengalaman sebelumnya itulah hasil yang kita dapatkan gitu. Jadi itu harus ditulis di dalam laporan kasus plus hasil yang sesungguhnya, jadi the actual outcome of the case. Sebab yang lagi-lagi yang tadi saya sampaikan bahwa kadang pada laporan kasus ini karena memang kasusnya tidak biasa, maka ada hasil yang di luar kebiasaan gitu. Jadi outcome-nya tuh di luar standard outcome, yang harusnya hasilnya adalah X, ternyata hasilnya Y. Ini juga harus dilaporkan di dalam sinopsis kasusnya. Ini ada contoh mengenai sinopsis
salah satu bagian dari sinopsis kasus Anda. Ini adalah gambaran pasien, kemudian sejarahnya. Jadi a 34-year-old female was admitted to the outpatient department due to an increasing lump on the right thigh. Jadi di paha kanan katanya ada benjolan, which she stated as having been present for 5 years. Lagi-lagi sejarah atau history atau riwayat medisnya dicantumkan. A painful feelings sometimes occurred in the right upper leg. Kadang-kadang ada sesuatu yang ada perasaan nyeri pada kaki kanan bagian atas. Kemudian there was no complaint of lower limb weakness. Jadi tapi untuk bagian bawah, ekstremitas bawah tuh nggak ada keluhan, katanya nggak ada keluhan mengenai apakah ada kelemahan atau tidak gitu ya. Ini penting untuk dilaporkan. Kemudian no history of trauma and the patient was otherwise in good health. Ini menambah kerumitan sedikit sebab ternyata tidak ada riwayat trauma yang mungkin berpotensi untuk menyebabkan si benjolannya ini muncul. On physical examination, a deep-seated round mass was detected and located on the right thigh with a size of 25.15 centimeters, showing hard consistency and non-mobile features, katanya. Jadi dari sini sebenarnya ini menurut saya ini salah satu contoh dari penggambaran case description yang sangat lengkap, tapi singkat. Efektif sekali, penggunaan setiap kata ini tepat sekali, saya suka sekali, makanya saya jadikan contoh gitu ya, karena menurut saya ini efektif sekali dia menggambarkan. Bahkan dari penggambaran sesingkat ini, kalau saya berikan Anda gambaran ini, maka saya kira Anda akan setuju bahwa apa yang tadi digambarkan di dalam tulisan sebelumnya itu sudah agak tergambar nih di dalam si gambar yang muncul ini gitu. Jadi perhatikan ya bahwa gambar yang muncul di dalam laporan kasus atau artikel ilmiah apapun itu tidak boleh sebentar. Maaf tadi saya terbatuk-batuk. Itu tidak boleh menampilkan identitas pasien. Jadi cukup apa yang dikeluhkan maka itu yang ditampilkan. Ini Anda bisa melihat bagaimana gambarnya ditampilkan oleh autor gitu ya. Ada gambar klinis, ada dalam gambaran pemeriksaan radiografis. Kemudian autor ini menggambarkan, memberikan narasi untuk gambar yang diberikan tadi. Mereka menggambarkan bahwa radiograph showed a bulge soft tissue mass in the right lower thigh having predominantly radiolucent density with multiple chondroid matrix of calcification. Perhatikan bahwa untuk setiap kata yang ditampilkan untuk menggambarkan si gambar yang temuan yang mereka temukan gitu ya, itu semuanya efektif. Tidak ada perkataan yang sia-sia gitu ya, yang sifatnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh hanya memperindah kalimat gitu, nggak ada. Semuanya efektif, semua kalimat yang digunakan itu efektif. An MRI was obtained to further define the extent and nature of the lesion, confirming heterogeneous soft tissue mass in the anterior compartment of the muscle of the right lower thigh, which mostly consisted of fat tissue, bla 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 and bla 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 dan seterusnya gitu ya. Jadi semua digambarkan dengan sangat spesifik, jelas dan tidak mubazir. Jadi setiap kata-kata ini menurut saya tepat guna gitu ya, tidak ada yang berlebihan dan menggambarkan dengan jelas apa yang terlihat maupun perlu diperhatikan dengan lebih seksama di dalam gambar yang diberikan oleh autornya. Pada bagian diskusi, ketika Anda selesai mendeskripsikan kasus, maka Anda harus memberikan bagian diskusi, ya, harus menuliskan bagian diskusi. Bagian ini atau bagian diskusi ini harus dimulai dengan memperluas apa yang telah disampaikan di bagian pendahuluan. Anda untuk bagian diskusi ini harus berfokus pada mengapa kasus ini penting dan bagaimana Anda berhasil mengatasi permasalahan yang Anda temui yang membuat kasus ini istimewa gitu ya, membuat kasus ini akhirnya dilaporkan gitu. Selanjutnya, ini harus diikuti dengan ringkasan literatur yang ada mengenai topik tersebut. Bagian diskusi juga harus menjelaskan mengenai teori-teori yang ada dan temuan-temuan penelitian mengenai isu utama dalam kondisi pasien yang Anda hadapi saat ini. Tinjauan yang Anda lakukan di dalam bagian diskusi harus mempersempit
source of confusion-nya atau sumber kebingungan Anda gitu ya sebagai klinisi, atau tantangan utama yang dihadapi klinisi dalam penata laksanaan kasus yang sedang Anda lakukan. Jadi tidak boleh si pembahasan ini jalan-jalan kemana-mana gitu. Pembahasan yang Anda lakukan pada bagian laporan kasus ini harus berhasil menjelaskan setidak-tidaknya menyempitkan kebingungan yang dihadapi gitu ya, supaya ada penjelasan mengapa Anda why you find what you found gitu. Jadi kenapa Anda bisa menemukan apa yang Anda temukan itu harus jelas di dalam bagian diskusi ini gitu. Harus ada teori-teori yang mendukung. Jadi menurut saya si pasien ini tidak memberikan respon yang sesuai itu karena gitu ya, muncul nih teori-teori yang mungkin berhubungan dengan kondisi pasien yang berbeda ini dibanding pasien-pasien lainnya. Bagian diskusi juga harus bagian diskusi juga harus dihubungkan dengan literatur yang ada dengan menyebutkan pesan yang ingin disampaikan di dalam kasus tersebut. Jadi mungkin ada artikel mengenai penelitian terdahulu gitu ya, atau mengenai laporan kasus sebelumnya yang berhubungan dengan kasus Anda, maka Anda bisa sampaikan juga di bagian diskusi. Selanjutnya Anda juga harus menjelaskan apakah hal ini menguatkan pilihan penata laksanaan Anda atau justru melemahkan atau mengurangi keyakinan yang ada pada saat ini mengenai penata laksanaan standar untuk kasus yang seperti yang Anda hadapi gitu. Anda juga harus menggambarkan bagaimana bukti yang diperoleh melalui laporan kasus yang Anda laporkan ini dapat menambah nilai pada praktik klinis mengenai kasus serupa di masa yang akan datang. Jadi seandainya di masa yang akan datang kasus-kasus seperti Anda ini akan ditemui lagi, maka laporan kasus Anda ini di bagian diskusinya ini harus dapat menambah nilai bahwa jadi menambah nilai keyakinan ya bahwa untuk kasus ini, untuk kelainan seperti ini, maka penata laksanaannya adalah ini gitu. Supaya kalau ada kasus serupa yang kurang lebih menyerupai kasus Anda, mereka bisa dengan yakinnya meniru perawatan yang Anda berikan, dan tentu saja dengan berharap ada keberhasilan dari perawatan yang mereka lakukan. Untuk simpulan ini harus memberikan penjelasan singkat pada pembaca mengenai poin-poin penting yang tercakup di dalam laporan kasus. Kemudian simpulan juga harus dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada dokter atau peneliti. Penting untuk diingat bahwa beberapa jurnal tidak menginginkan adanya kesimpulan yang terpisah dari bagian diskusi seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Sehingga kalau ini adalah if this is the case, then you can always put the conclusion section at the end of the discussion section. Jadi nggak ada masalah juga, tapi tolong perhatikan format jurnalnya. Apakah jurnalnya menginginkan Anda memiliki simpulan yang terpisah, atau justru simpulannya harus bersatu dengan bagian diskusi. Berikut adalah contoh simpulan yang bisa Anda tiru. Saya juga suka sekali ini dengan contoh simpulannya, sebab singkat tapi lagi-lagi tepat guna semua yang dicantumkan. This case report highlights the importance of using CT in making accurate diagnosis in patients with abdominal pain due to suspected GI tract perforation. In particular, appropriate selection of CT scanning protocols, such as with oral contrast administration, is necessary to ensure timely diagnosis and improve patient management. Jadi si penulis ini mencantumkan apa yang istimewa dari tata laksana yang mereka pilih gitu ya, dan ini penting sekali supaya orang juga bisa meng-highlight dengan segera, jadi kalau pakai si ini ternyata bisa nih tata laksana begini gitu ya. Jadi ini yang harus dicantumkan juga di dalam simpulan, supaya orang tertarik untuk membaca ya dan mengingatnya. Kalau tidak ada sesuatu yang istimewa dan yang di dalam simpulan, maka biasanya orang mudah lupa. Tapi kalau ada sesuatu yang istimewa, Anda mencantumkan pentingnya gitu ya, maka biasanya orang akan mengingat nih, di laporan kasus yang waktu itu tuh oleh si penulis ini, dari sini nih saya ingat gitu. Ini bagus sekali menurut saya si simpulannya. Catatan penting ketika Anda membuat laporan kasus adalah
Anda harus memperoleh persetujuan pasien. Ini jadi bukan cuma pada penelitian, tapi pada laporan kasus Anda juga harus memperoleh persetujuan pasien bahwa mereka setuju kasus mereka ini akan dijadikan laporan ilmiah gitu. Sebab Anda mungkin mengambil foto, mengambil gambar dari pasien, dan mereka harus tahu bahwa ada kemungkinan si gambar ini akan muncul di dalam karya ilmiah gitu, dan akan dipublikasikan dan semua orang bisa melihat. Jadi pasiennya harus memberikan persetujuan pasien, harus memberikan persetujuan mereka. Kemudian apabila pasien ini merupakan pasien anak-anak, maka persetujuan orang tua selalu dibutuhkan gitu ya. Jangan sampai lupa. Kemudian identitas pasien harus selalu dirahasiakan. Ini berhubungan dengan gambar. Saya beberapa kali menjadi juri, menjadi reviewer gitu ya untuk ini Dias, dan itu biasanya residen-residen bedah mulut nih kalau menyampaikan laporan kasus selalu lupa menutup identitas pasien. Jadi identitas pasien ini dibuka selebar-lebarnya, orang bisa melihat siapa pasiennya gitu. Ini pelanggaran utama di dalam penulisan gitu. Harusnya selalu muka pasien itu ditutup, nggak boleh ada identitas pasien yang terlihat ya. Jadi penting sekali ini, sebab kesalahan-kesalahan tidak penting seperti ini, tanda kutip ya, tidak penting itu maksudnya yang harusnya tidak terjadi, kesalahan yang harusnya tidak terjadi seperti ini, itu nanti akan membuat proses Anda submit ke jurnal itu jadi lebih lama, sebab akan dikembalikan lagi oleh jurnal, Anda diminta lagi untuk ini memperbaiki gitu ya, jadi bolak-balik untuk sesuatu yang sebenarnya bisa Anda hindari gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini mengenai materi ini. Apakah ada pertanyaan?